Hadir, Bu. Destia Putri. Hadir, Bu. Dwi Ayunda. Hadir, Bu. Jen. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Muhammad Rinaldi. Hadir, Bu. Indah Purnamasari. Hadir, Bu. Oke. Bentar. Ini Ramadan Diki belum nggak ada. Ezi Albasi juga nggak ada. Baru masuk, Bu. Siapa yang baru masuk? Ramadan Diki. Mana? Saya. Kenapa kamu baru masuk, Dek? Ini sinyalnya susah, Bu. Mati, habis mati wifi-nya. Listrik. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi deh ya untuk kuliahnya. Hari ini harusnya kalian presentasi ya, tapi kayaknya masih banyak yang perlu kalian perbaiki untuk jawabannya gitu ya. Jadi silahkan nanti tolong diperbaiki dulu jawabannya. Kemudian kalian presentasinya adalah presentasi online. Jadi maksudnya presentasi online adalah silahkan nanti kalian bikin kemarin kan satu pertanyaan kan dibikin oleh satu atau dua orang kan kayak gitu ya. Nanti silahkan kalian nge-meet berdua kayak gitu ya, nge-meet atau nge-zoom berdua. Kemudian setelah itu nanti silahkan kalian presentasikan di situ, kalian record. Nah nanti untuk link recordingnya silahkan dikumpulkan ke link yang sudah saya siapkan. Oke, paham? Tapi sebelum kalian melakukan recording, silahkan tolong diperbaiki dulu jawaban yang kalian kerjakan karena masih banyak yang belum sesuai. Artinya belum sesuai di sini adalah pertanyaan dari dokter, pertanyaan dari akademisi, yaitu ada apoteker sebagai akademisi atau apoteker sebagai peneliti atau apoteker yang memang menangani pasien gitu ya. Jawabannya itu tidak hanya simpel gitu ya, tetapi jawabannya itu lebih mendalam. Misalkan kayak gini nih, Ibu pakai satu contoh ya. Di sini adalah bagaimana sih penggunaan kodein pada pediatrik. Berarti di situ kalian nanti silahkan dicari kodein itu obat apa sih kan kayak gitu ya. Kemudian mekanisme kodein itu seperti apa kalau diberikan pada pasien pediatrik, apa yang akan terjadi pada pasien pediatrik. Lalu gimana sih kodein itu boleh nggak sih diberikan pada pasien pediatrik? Kalau boleh seperti apa? Kalau tidak boleh itu alasannya apa? Dulu dalam mekanisme kerja atau metabolisme juga dari kodeinnya. Seperti jadi lebih lengkap ya, kalian lebih lengkap di situ. Kemudian seperti kayak bagaimana tata laksana epilepsi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Berarti di situ nanti kalian akan menjelaskan algoritma tata laksananya, mau yang baik itu yang first line terapi atau second line terapi. Kemudian dijelaskan juga kategori obat untuk epilepsi itu termasuk kategori FDA yang mana, kan kayak gitu. Nah, kalau sudah dijelaskan, kalian menjelaskan mekanismenya dari obat itu sampai dia nanti akan menyebabkan suatu efek yang bagaimana untuk ibu hamil dan ibu menyusui, kan kayak gitu. Tapi beda kalau yang menanyakan adalah pasien, bagaimana sih saya menggunakan obat epilepsi pada saat menyusui, kan kayak gitu. Betul di sini itu kalian harus menjelaskan ke pasiennya hanya jam berapa sih kita harus boleh meminum obat dan jam berapa kita menyusui, kan seperti itu. Tapi kalau pada dokter itu tadi sampai nanti ekskresi obatnya bagaimana, apakah dia itu diekskresikan pada janin, di metabolisme di mana, apakah dia diekskresikan pada air susu ibu, kan kayak gitu. Itu lebih detail kalau asal penanyanya atau sasaran informasinya adalah tenaga kesehatan yang basicnya adalah dokter dan apoteker. Sampai di sini paham? Halo, sudah paham atau belum? Ibu. Gimana Dek Sepia? Paham.
Oke. Kemudian kalau seperti kayak perawat di situ tuh menanyakannya tentang apa, kayak gitu ya. Perawat di sini tuh menanyakannya adalah suatu pertanyaan yang digunakan biasanya untuk perawatan pasien. Sehingga kalau kalian ingin menjawab ke perawat, itu kalian nggak perlu menjelaskan tentang mekanisme kerjanya, karena dia membutuhkan informasi yang ringkas, kan kayak gitu ya. Seperti contohnya adalah penanganan hipoglikemia, nggak perlu ya kalian menjelaskan bagaimana terjadinya hipoglikemia, kan kayak gitu ya. Bagaimana mekanisme obat dari sulfonylurea, nggak perlu, jadi langsung aja. Obat sulfonylurea itu contohnya apa sih, kemudian berapa lama, maksudnya setelah diminum, setelah digunakan ke pasien, kemudian itu akan menimbulkan hipoglikemianya itu saat berapa lama digunakan, kan kayak gitu. Jadi membahas tentang onset, durasi, kayak gitu itu waktunya itu tuh dikemas dalam berapa lama dia menimbulkan hipoglikemia. Nah, kemudian juga diterangkan ke perawatnya bahwa tanda-tanda hipoglikemia itu seperti apa, dan penanganan yang paling utama ketika pasien mengalami hipoglikemia itu seperti apa. Bukan berarti tidak mengikuti saran dokter, enggak, tetapi supaya untuk mencegah terjadinya krisis hipoglikemia, maka apa yang akan dilakukan seorang perawat ketika dia menemukan pasien yang habis menggunakan sulfonylurea, kemudian dia juga mengalami hipoglikemia. Begitu juga ketika ditanyakan mengenai cairan pelarut. Nah, di dalam menanyakan cairan pelarut di sini, ketika kalian menanyakan rekonstitusi, kayak gitu ya, berarti tidak hanya menanyakan mengenai cairan apa dan apa saja yang tidak boleh dicampurkan dengan obat tersebut, tetapi di sini juga harus kalian perhatikan bahwa bionisdatnya antara obat yang sudah dilakukan rekonstitusi sama yang belum dilakukan itu berbeda. Kalau yang sudah dilakukan, dia nanti akan ada bionisdatnya sendiri. Tanggal kadaluarsanya adalah mengikuti berapa lama sih stabilitas dari obat tersebut ketika dia sudah dicampur dengan air. Tapi kalau dia belum mengalami rekonstitusi kan masih bisa sampai masuk sampai bisa expired date-nya. Sehingga kalau ada perawat yang menanyakan cairan pelarut yang sesuai, itu silakan dijelaskan adalah cairan apa saja yang sesuai, berapa volume yang ditambahkan, kemudian berapa lama obat tersebut bisa disimpan sebelum diberikan ke pasien. Artinya misalkan ngobrolnya itu semuanya pagi kayak gitu. Nah, ini nanti kalau digunakan untuk siang sama digunakan untuk sore itu masih bisa atau tidak, mana saja obat yang memiliki stabilitas yang lebih panjang, seperti itu. Itu yang pada perawat, paham? Karena ini masih banyak yang keliru, jadi jawabannya harusnya untuk perawat, kamu kasihkan jawaban untuk ke dokter, atau dibalik, jawabannya harusnya ke dokter, masih terus ke pasien. Begitu juga jawaban ke pasien diterusnya ke dokter, itu jadi nanti nggak match kayak gitu dengan si penanyanya. Kemudian untuk informasi pada pasien gitu ya, di situ itu bagaimana penggunaan insulin, karena itu ini rata-rata ditanyakan adalah bagaimana penggunaannya. Ya, dijelaskan ada cara menggunakannya gitu ya, kemudian aturan menggunakannya seperti apa, misalkan kapan sih obat itu diminum, pagi, siang, sore, atau malam, kemudian diminum sebelum makan atau diminum setelah makan, kan kayak gitu. Kemudian kalau memang dia adalah obat-obatan khusus, berarti kalian harus menjelaskan mengenai cara menggunakan obat khusus tersebut. Misalkan kalau kalian insulin, berarti kalian menjelaskan bagaimana cara menggunakan insulin yang benar. Kemudian kalau menggunakan salbutamol yang kalian pilihnya adalah inhaler, berarti kalian menjelaskan bagaimana penggunaan inhaler yang benar. Begitu juga kalian juga bisa menjelaskan ke pasien ketika saya menggunakan furosemid, kan kayak gitu ya, misalkan kayak gitu, itu tuh pasiennya itu harus mengkonsumsi obat apa supaya efek samping yang muncul dari furosemid itu tidak muncul ke pasiennya. Paham sampai di sini? Kok kalian anteng sih? Kalian udah tidur atau gimana ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian di situ bagaimana penggunaan bersama amlodipin dan captopril. Kalau yang bertanya adalah pasien kayak gitu ya, meskipun kalian harus mencari dulu dasarnya kayak gitu ya, itu nanti cukup kalian kalau memang dia mengalami suatu namanya
interaksi obat, ya berarti kalian akan menjelaskan ke pasien bahwa amlodipin dan captopril itu tidak boleh digunakan secara bersama-sama dan bisa diberikan jeda berapa lama, kan kayak gitu. Tapi kalau toh dia tidak memiliki interaksi obat, berarti sebenarnya tidak ada masalah untuk menggunakan amlodipin dan captopril secara bersama-sama, kan kayak gitu. Cukup diterangkan bahwa amlodipin dan captopril itu sama-sama digunakan untuk obat antihipertensi, sehingga ketika kedua obat itu bekerja bersama-sama maka akan nanti memaksimalkan untuk efek menurunkan tekanan darahnya. So harus dilakukan pemantauan pemantauan tekanan darah, kan kayak gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan ini bagaimana penggunaan bersama amlodipin dan captopril yang bertanya adalah dokter gitu ya, ini secara langsung adalah menanyakan mengenai interaksi obat, jadi nanti kalian harus mencari dulu apakah amlodipin dan captopril itu tuh berinteraksi. Jika berinteraksi, dia mekanismenya pada mekanismenya pada farmakodinamika atau farmakokinetika. Kemudian kalau farmakodinamika, dia itu di reseptor apa atau di proteinnya. Kalau di farmakokinetika berarti dilihat apakah dia diabsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ini itu baru nanti kalian bisa menjelaskan ke dokter penggunaan amlodipin sama captopril itu berdasarkan dari literatur itu seperti apa. Tetapi harus dijelaskan lebih detail dulu untuk dokternya. Tapi kalau untuk pasiennya, kalian langsung aja untuk menyelesaikan sebaiknya bagaimana untuk menggunakan amlodipin dan captopril. Paham? Paham atau enggak, atau bingung? Masih paham belum? Semuanya udah paham? Semuanya udah paham atau hanya satu aja yang paham? Oke, semuanya udah paham belum? Ya udah, kalau memang kalian silakan. Bu, itu kan kasus, saya kan dapat kasusnya untuk ke pasien ya Bu. Itu jadi nanti penyelesaiannya yang awal itu nanti cuma edukasi ke pasien, terus yang penjelasannya lebih detail itu dikasihkan di bawah itu nggak apa-apa Bu? Nggak usah dikasihkan juga, karena kan memang kamu kan dimintanya adalah itu kan form PIO itu kan laporan kalian ketika kalian melakukan pelayanan informasi obat, kan kayak gitu ya. Apa yang kalian sampaikan ke si penanya itu ya yang kalian tuliskan di situ. Jadi maksudnya Ibu tadi, misalkan kalian tetap harus punya dasarnya, kan kayak gitu kan. Dasarnya misalkan kayak penggunaan amlodipin sama captopril misalkan ada interaksi, berarti kan kalian harus punya dasarnya, dasar mengenai ada interaksi, ada interaksinya pada fase apa, kan kayak gitu. Tetapi yang kamu sampaikan ke pasien itu kan nggak perlu sampai mengatakan ada interaksi pada fase interaksi secara farmakodinamika atau farmakokinetika, kan tetap langsung aja kalian sampaikan bahwa amlodipin sama captopril ini tidak boleh diminum secara bersamaan, kayak itu kan disertai dengan penjelasan kapan dia harus diminum supaya mendapatkan tetap outcome terapinya. Jadi nggak perlu ditulis di novel, tetapi di situ adalah kalian harus punya harus punya harus punya dasarnya dulu, jangan asal menjawab, maksudnya Ibu seperti itu di novel. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini karena untuk membedakan ya, karena nanti kalau kalian tetap tuliskan nanti nggak akan ada bedanya jawaban kalian ke dokter dengan jawaban kalian ke pasien. Gitu, yes? Oke? Baik Bu. Ada lagi? Bertanya Bu. Silakan Dek Sherly. Kan saya itu jawaban untuk dokter Bu, untuk pertanyaannya itu farmakokinetika simvastatin pada pasien hiperkolesterol Bu. Saya sudah untuk jawaban saya saat ini itu ya saya singkat Bu, tapi intinya itu kayak kalimatnya itu kalimat yang bisa dipahami oleh dokter gitu loh Bu, bukan penyampaian yang kayak bahasanya yang kayak ke pasien gitu loh Bu. Gimana ya Bu? Saya paham maksudmu, mungkin kamu singkat dengan ringkas kayak gitu ya, tetapi di sini yang dimaksud dengan saya sampaikan lebih dalam lagi itu adalah informasinya kayak gitu ya.
basicnya itu lebih dalam lagi. Kayak misalkan kalau nggak mungkin kan pasien itu menanyakan farmakokinetika simvastatin kan kayak gitu kan, dia pasti hanya akan menanyakan mengenai efek simvastatin ini bagaimana kan kayak gitu kan. Oh, simvastatin ini digunakan untuk menurunkan LD-nya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk dokter yang menanyakan farmakokinetika simvastatin, berarti ini nanti kalian harus menjawabnya adalah detail dengan catatan adalah kalian harus menyampaikan semua profil farmakokinetikanya, baik itu durasinya, kemudian onsetnya, T setengah, kan gitu ya, volume distribusi, sampai nanti dia dieliminasi. Ya, boleh kalian menggunakan fase-fasenya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selain itu, kalian juga harus tahu, harus menyampaikan ke dokter bahwa secara farmakokinetika ini simvastatin ini nanti bisa berefek untuk menurunkan LDL berapa persen, menurunkan HDL berapa persen, meningkatkan HDL berapa persen, menurunkan TG itu berapa persen. Maksudnya seperti itu, Dik. Tapi kalau menggunakan bahasa yang lebih singkat ya nggak apa-apa kayak gitu. Misalkan kamu nggak mau menjelaskan lebih detail, tapi inti-intinya aja ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Asalkan orang itu nanti ketika memang dijawabnya adalah bukan menggunakan lisan gitu ya, itu nanti tuh paham dengan tulisan yang adik sampaikan di situ. Gitu, Dik Sherly. Baik Bu, mau bertanya lagi Bu, kan itu saya referensinya dengan buku ya Bu. Bu, terus itu kan bukunya kan untuk farmakokinetika simvastatin terhadap hiper kolesterol itu kan banyak Bu. Terus saya singkat seperti itu nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa, tapi fokus ke hiperkolesterolnya ya, berarti ke angka LDL-nya juga, ke angka HDL, ke angka FLDL, ke angka TG-nya, seperti itu, Dik. Ya, tapi kalau bisa sih ditambahi dari jurnal ya, Dik, ya, karena sudah ada kok sebenarnya jurnal mengenai farmakokinetika simvastatin. Kemudian catatan juga untuk kalian yang mendapatkan dari dokter kayak gitu ya, terutama dokter dan akademisi, tolong untuk tahun literasinya diperbaharui, paling tidak adalah 5 tahun dari tahun ini, kecuali kalian menggunakan yang tadi tersier gitu ya, yang menggunakan buku dan bukunya itu belum pernah dilakukan pembaharuan sampai saat ini, masih boleh digunakan. Tapi kalau untuk jurnal sebisa mungkin adalah 5 tahun dari tahun ini, jangan menggunakan tahun 1997 udah lahir apa belum kan kayak gitu. Oke? Paham sampai di sini? Paham Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, jadi nanti yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian bikin video, Dek Sari sama siapa? Dek Sari kemarin yang mengerjakan soal yang sama dengan Dek Sari siapa? Laila Bu. Laila. Nah, nanti Dek Sari sama Dek Laila silakan berdiskusi dulu sekiranya itu masih ada atau tidak yang perlu kalian perbaiki dari jawaban kalian. Sudah sesuai belum dengan yang Ibu masukkan tadi? Jadi tolong direvisi sesuai dengan masukan-masukan Ibu tadi gitu ya. Apakah kalau kamu mengira itu dokter itu sudah, maksudnya jangan sampai bahasa yang kamu gunakan dokter itu adalah bahasa yang non medis kan seperti itu, atau bahkan ininya aja, misalkan kayak gini, penggunaan obat pada pasien gagal ginjal. Oh, obat pada pasien gagal ginjal boleh digunakan kan itu, enggak seperti itu kan kayak gitu ya. Tetapi kan harus kalian harus kalian jelaskan kan, penggunaan obat pada pasien gagal ginjal itu kan kalian jelaskan dulu farmakokinetika obatnya seperti apa, kemudian gagal ginjalnya itu tuh ada akut, ada kronis, kemudian nanti untuk melihat stats gagal ginjal 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya, itu nanti itu berhubungan dengan angka GFR-nya, kemudian kapan obat itu diharuskan untuk dilakukan penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal. Ya, jadi kan nggak simpel hanya boleh digunakan pada pasien gagal ginjal, dikontraindikasikan, nggak seperti itu, tetapi diterangkan sampai ke mekanismenya, apakah nanti suatu obat itu nanti akan mempengaruhi ke gagal ginjalnya. Kita tahu ya, ginjal itu adalah organ ekskresi, sehingga kita nanti akan melihat dari mekanisme kerjanya, dari ekskresinya, apakah dia nanti akan mempengaruhi ginjal atau tidak. Seperti itu, Dek. Jadi nanti silakan, misalkan dari Dek Sari sama Dek Laili ya, itu silakan koordinasi dulu, kemudian pastikan jawaban Anda itu sudah sesuai atau belum dengan yang Ibu inginkan. Kalau memang sudah sesuai kayak gitu ya, boleh langsung dibikin video. Tapi kalau memang belum sesuai, silakan diperbaiki terlebih dahulu. Video yang kalian buat nggak perlu panjang-panjang ya, maksimal di 5 menit aja. Oke?
Hai. Baik, Bu. Oke, kemudian untuk pengumpulan videonya itu sampai jam 3 ya. Ya oke lah Ibu kasih tambahan sampai setengah 4 30 menit. Jadi Ibu anggap kalian baru menyelesaikan videonya itu misalkan baru bikin 14.50 baru bikin videonya, nanti kan akan menunggu sampai si video itu linknya keluar di Google Drive-nya kalian ya, maksudnya link videonya tersedia di Google Drive-nya kalian, itu Ibu kasih waktu tambahan 30 menit ya. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jaman ya, 1 jam lebih untuk kalian mendiskusikan apakah apakah jawaban kalian itu sudah sesuai atau belum ya. Setelah itu nanti barulah bikin video. Tapi kalau saat ini sudah dirasa sudah sesuai gitu ya, ya udah langsung bikin video aja dan langsung dikumpulkan ya. Nanti untuk videonya setelah Ibu share, Ibu lakukan dikumpulkan, maksudnya videonya kan ada 25 video, berarti nanti satu soal bikin satu video aja ya. Jadi nanti Dek Sherly sama Dek Laili misalkan gitu ya, masuk ke meet yang sama, kemudian monggo siapa yang mau mempresentasikan, monggo mau siapa yang mau nge-share itu silakan. Nanti jangan lupa di record gitu ya. Kemudian nanti ada 25 video, nanti akan Ibu share mungkin besok karena nanti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan link-link video kalian. Nanti silahkan kalian putar sendiri videonya ya. Jadi seolah-olah kalian itu melihat temannya presentasi tetapi secara online ya, karena kalau dari sekarang sinyalnya banyak yang turun juga dan masih banyak yang kurang gitu ya, takutnya nanti kalian menangkapnya adalah yang salah gitu, malah lebih berat lagi. Oke, paham sampai di sini Nak? Ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Ya silakan. Gani, kenapa Kak Gani? Ini ya untuk apoteker ada nggak Bu untuk koreksinya? Iya, makanya kamu koreksi dulu Dek sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi loh Dek. Paham nggak? Ya Bu, jadi koreksinya tetap sama ya Bu ya permasalahannya. Tadi kan Ibu sampaikan kalau tadi itu masih banyak pertanyaan yang bukan pertanyaan, jawaban yang malah jawabannya itu adalah jawaban yang nggak sesuai. Jadi misalkan kayak gini nih, pada apoteker gitu ya, di sini adalah contohnya adalah penyimpanan obat sirup dengan atau tanpa antibiotika. Enggak juga langsung kalian menjawab adalah obat sirup dengan antibiotika disimpan selama kurang dari 7 hari, obat sirup tanpa antibiotika disimpan tidak lebih dari 30 hari, dan obat yang mengandung antibiotika tidak lebih dari 7 hari. Enggak cukup sampai di situ kalau untuk apoteker, tetapi kalian harus jelaskan dulu penyimpanan obat sirup dengan atau tanpa antibiotika itu perbedaannya di mana dulu sih, kan kayak gitu ya. Kemudian apakah yang mempengaruhi itu apakah stabilitasnya atau memang bahan obatnya nanti yang akan rusak atau kontaminasinya atau seperti apa. Jadi nanti silahkan kalian lihat cari jurnal mengenai beyond use date ya. Jadi kalau kalian ketahui obat tablet yang belum dibuka atau obat yang sudah diserahkan ke pasien itu kan masih bisa digunakan sampai expired date-nya. Tapi beda dengan obat sirup dengan insulin. Ketika obat insulin sama obat sirup itu sudah dilakukan dibuka ya, atau obat injeksi sudah dilakukan rekonstitusi, itu nanti tuh angka waktu expired date-nya itu akan lebih singkat. Dihitungnya adalah mulai dari dia dibuka tadi. Nah itu nanti silahkan dicari beyond use date-nya berapa, stabilitasnya bagaimana, kemudian mekanisme ketika dia harus disimpan dalam 7 hari atau 28 hari itu kenapa. Begitu juga seperti insulin sebelum dan setelah dibuka itu juga harus kalian jelaskan. Apakah nanti dia kalau sama-sama disimpan di kulkas itu bagaimana kalau diberikan ke pasiennya, apakah nanti mungkin darah pasiennya akan mengental atau seperti apa, kan kayak gitu Dek Gani. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan Dek Gani? Silakan Nak. Ini Bu yang bagian dokter, saya kan dapat yang soalnya penggunaan obat pada pasien gagal ginjal kan Bu. Nah itu untuk riwayat penyakit dan pengobatannya itu perlu diisi tidak ya Bu? Kalau kamu membuat skenario silakan diisi, nggak apa-apa. Jadi misalkan kamu membuat skenario-nya adalah ada pasien kayak gitu ya yang menggunakan obat amikasin misalkan seperti itu. Kemudian dia mengalami gagal ginjal dan dia didiagnosa dokter tentang ada infeksi. Kemudian kondisinya seperti apa? Karena kan kalau
misal, jadi tergantung gini, kalau kamu kalau kamu tujuannya adalah digunakan untuk tujuan perawatan pasien, setidaknya kamu membuat skenario seperti itu supaya si karakteristik pasiennya itu akan terisi. Tapi kalau tujuannya dari dokter itu kan dia tidak hanya digunakan untuk merawat pasien kan, dia juga bisa digunakan untuk informasi umum ya. Itu nanti bisa jadi si pasiennya itu nggak perlu diisi, nggak apa-apa gitu deh Jen. Iya Bu, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama gitu. Oke, jadi nanti untuk videonya Ibu tunggu ya sampai jam maksimal ya, bukan ini lagi ya, bukan ada toleransi lagi ya, jam 15, tapi Ibu toleransikan sampai 15.30, jadi sudah maksimal 15.30. Kalau boleh direvisi salah satu dulu aja, mana yang mau digunakan presentasi, itu yang kalian revisikan. Nah, nanti kalau masih ada yang misalkan, oh tadi setelah habis diskusi tadi ada yang belum, masih banyak yang kurang, nah itu kan perlu kalian perbaiki kan di filenya kalian, di naskahnya, di lembar pionnya kalian, itu nanti silakan diperbaiki itu dek setelah kalian melakukan video kayak gitu ya, maksudnya tadi kan sudah ditulis satu dulu, nah itu nanti silakan disalin di yang sudah sesuai, yang sudah dibenarkan, kemudian dikumpulkan maksimal hari Sabtu. Jadi kalau hari ini selesai semua ya silakan langsung dikumpulkan aja, tapi kalau hari ini belum selesai semua ya silakan untuk yang videonya dikumpulkan jam maksimal 3:30, untuk yang satu, untuk yang filenya, untuk yang draft pionya silakan dikumpulkan maksimal hari Sabtu gitu ya nak. Baik Bu. Kemudian untuk ujiannya itu nanti kan Ibu nanti share link videonya, itu nanti tolong di lihat ya, karena nanti bisa untuk soal ujian itu tidak hanya dari materi yang Ibu sampaikan, tetapi juga dari materi atau tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini ada 25 soal ini, itu bisa dijadikan sebagai soal ujian kalian nantinya. Begitu. Untuk soalnya itu nanti silahkan kalian belajar ya, dari mulai materinya Prof. Utari sampai materi Ibu hari ini. Kemudian kalau minggu depan minggu depan masih kuliah pertemuan 8 dengan Bu Ina dengan materi konseling ya, disela dulu sama Bu Ina konseling. Itu tidak ikut ujian UAS, tidak ikut ujian UTS ya, tetapi ikutnya nanti ujian UAS. Jadi untuk ujian UTS-nya itu hanya sampai materi Ibu hari ini, dimulai dari materinya Prof. Utari. Gitu nak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dik? Bu izin bertanya. Tanya apa Dik Afif? Kan kasus saya itu yang bagaimana efek dari epilepsi maupun obatnya pada ibu hamil dan menyusui. Nah itu sama. Ya, referensi saya itu tahunnya 2014 itu gimana Bu? Nggak apa-apa ya? Itu buku apa? Buku atau jurnal? Jurnal Bu. Jurnalnya ada nggak yang terbaru lagi? Kalau 2014 itu berapa tahun dari tahun ini? 7 tahun. Coba dicari dulu, kalau masih ada yang terbaru silakan gunakan yang terbaru, karena epilepsi itu masih banyak kok penelitian sering dilakukan penelitian. Dan coba dicari dari guideline-nya di guideline epilepsi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk literatur tersiernya apa? Untuk literatur tersiernya belum ada. Ada Bu. Pakainya apa? Pakai buku clinical pharmacokinetic farmasi handbook itu. Tahun berapa? Tahunnya kalau coba dilihat di Dibiro juga ada ya, di Dibiro itu ada sudah tahun 2020, jadi nanti kan kalian akan mendapatkan update-nya lagi, tapi nanti coba dicari dulu aja guideline atau algoritma terapi pada epilepsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu ya di Afif ya. Di Afif sama siapa sih? saya sama itu Bu, Kak Salsabila. Koordinasi dengan belajar apa sama Kak Salsabila, tapi kalau Salsabila dari sini, Salsabila. Iya Bu. Ya nanti silahkan didiskusikan ya dengan Di Afif ya,
untuk pertanyaannya itu apakah masih ada yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan? Tadi sudah Ibu jelaskan ya, Dek, ya. Kira-kira masukan untuk epilepsinya, untuk pertanyaan ini jawabannya apa? Kayak gitu. Oke? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kalian kok lemas banget tuh, sana makan dulu baru ngerjain. Nih nanti bisa-bisa pingsan nih. Hai, semangat dulu. Mana senyumnya? Coba dibuka kameranya, Ibu mau lihat senyumnya. Ayo, ada yang buka kamera. Saya cuma bisa lihat Jen aja nih yang senyum nih, yang belum senyum padahal cuma perlu lihat mukanya aja. Ayo semangat untuk diri kalian. No, tidak semangat ya. Oke, gitu ya. Nanti kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh WA Ibu ya, atau kalau di adlink misalkan sinyalnya agak undrup kalian, karena saya takutnya sinyal kalian udah nggak stabil, ini udah dari pagi. Itu nanti boleh di ini aja ya, boleh di WA aja. Jadi kalau memang masih ada yang bingung, Bu ini saya harus mencari jawabannya di mana, kayak gitu boleh di WA aja. Gitu ya nak ya. Tapi kalau kalian rasa jawaban kalian sudah sesuai, ya udah langsung bikin aja videonya. Kemudian langsung di-upload untuk linknya. Oke? Yes? Ya Bu. Baik Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mumpung masih ada 1 jam 20 menit untuk kalian merevisinya sebelum kalian membuat videonya, silahkan dilakukan revisi. Ini Ibu tutup dulu untuk meet-nya. Nanti kita ketemu lagi di UTS dan materi setelah UTS. Gitu ya nak ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya Dek, sama-sama Dek.